Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus guru urang sadayana Abuya Mama Gufron yang sudah mengajarkan kita tentang agama dan wawasan kebangsaan. Bahkan beliau ini juga mengajarkan kita tentang apa itu arti hidup. Di sisi lain beliau juga selalu mengajarkan kepada kita tentang Nahdlatus Tsaqafah wal Hadarah. Apa Nahdlatus Tsaqafah wal Hadarah? Yakni kebangkitannya tradisi peradaban. Ini salah satu bukti pada malam hari ini para santri rame-rame mengikuti acara pawai obor memperingati 1 Muharram sekaligus syura kalau istilah Jawa ya. Artinya kalau ingin menakar kesesatan Pondok Unik angel gak bisa. Saya sudah menjelaskan kepada media manapun saya sampaikan, Pondok Pesantren Unik itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Kurang apa? Masih mau disebut sesat? Betul, kita sesat berada dalam kebenaran. Begitulah, santai saja. Bahkan ada juga yang bertanya kepada saya di Unik ini sebenarnya ajarannya kitab apa? Saya jawab di pesantren Unik ini karena walaupun begini-begini juga ya elek-elek saya ini ya kepala diniyah. Di pesantren Unik diajarkan dari 14 fan ilmu kitab kuning. Bahkan pada saat ini lagi rame-ramenya metode cepat untuk belajar baca kitab dengan berbagai metode, ada amfilati dan lain sebagainya. Di Pondok Unik alhamdulillah masih bertahan mengkaji dari jurumiyah dan awamil. Apakah masih mau dikatakan sesat? Iya, kita sesat, berada dalam pendidikan yang benar sesuai pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Jadi kalau kita memahami perjalanan Pondok Pesantren Unik nih, saya cerita sedikit sebelum, karena pada malam hari ini saya ingin membuka salah satu kitab dari kitab Tanbihul Ghafilin mengenai tentang fadilah bulan Muharram atau Asyura. Pondok Pesantren Unik itu didirikan oleh Abuya Mama Gufron pada tanggal 9 Januari tahun 99 di Ampel, Surabaya. Walaupun pada mulanya pesantren Unik ini belum ada lembaga pendidikan, masih jamaah, bahkan yang musafir itu dirawat dan seringkali sowan kepada Abuya, apalagi musafir yang mau melintas ke Madura. Waktu awal saya masuk di pesantren Unik, ya ngapunten, rekomendasinya saya masuk sampai ke Pondok Pesantren Unik ini bukan abal-abal. Banyak diantaranya kiai-kiai yang sepuh juga memberikan rekomendasi kepada saya pribadi khususnya untuk belajar kepada Abuya Mama Gufron. Ya nggak saya sebutin namanya, kalau pengen tahu ya monggo merene. Lalu pendidikan diniyah mulai berjalan itu di pesantren Unik di awal dari 2004 sebenarnya. Ini cerita dari kawan-kawan lama karena kebetulan saya masuk itu di 2006 awal. Dan pendidikan itu pada waktu itu belum klasikal. Jadi belum ada kelas-kelas seperti yang sekarang, masih acak-acakan pendidikan ya, namanya ini proses. Nah di 2005-2006 inilah baru memulai pendidikan secara klasikal. Ada madrasah diniyahnya. Dan kemudian untuk tempat lembaga pendidikan ini salah satu yang membuat saya takjub, karena di zaman sekarang ini gitu, pada tahun itu saya belum pernah menemukan ada pondok pesantren yang ngontrak. Karena saking banyaknya santri, kemudian tempat di Ampel itu memang untuk memperluas tanah agak sulit, maka beliau Abuya Mama Gufron itu ngontrak. Pertamanya ada 1 rumah dulu,
Satu rumah dikontrak untuk tempat tinggal sekaligus tempat belajar mengajar para santri. Nah ini sampai akhirnya ada 2 kontrakan tuh sama Abuya itu. Jadi nggak ada. Dan dari dulu kita ini sudah hilir mudik dengan Departemen Agama, dengan Kemenag yang ada di Surabaya. Bahkan dari Kemenag ketika mengadakan apa namanya sekolah ya, sekolah SMP terbuka. Bahkan saya sendiri itu pernah, yang salah satu saya disekolahkan sama Abuya di Surabaya itu ikut paket apa Pak? Paket C ya. Itu pertama saya, Gus. Artinya sangat jauh ketika orang mau menakar, wah Unik ini sesat, ajarannya Mama Gufron sesat. Sesat yang sebelah mana? Tunjukin kesesatannya. Kan begitu. Karena ini memang ada kesengajaan. Kalau menurut saya memang sengaja di framing, mereka gak punya bahan. Apalagi menyangkut pautkan MUI dan lain sebagainya. Orang MUI kecamatan sudah kesini, bahkan kita ini andai kata dari kabupaten atau dari pusat juga datang, atau kita yang diundang, monggo. Karena selama saya ikut Abuya Mama Gufron itu tidak ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari pendidikan Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Justru malah bersyukur saya ini wasilah dengan ikutnya Abuya Mama Gufron, akhirnya lebih mengenal apa itu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sini praktek masalahnya. Kita diajak bergaul dengan yang berbeda keimanan, artinya beda agama gitu. Bukan hanya slogan saja, mari kita eratkan lintas agama karena kita terbingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan slogan itu saja, tapi langsung praktek yang diajarkan oleh Abuya. Maka wajar kalau Abuya mendapatkan ikon Pancasila sebagai tokoh lintas iman, dan itu bukan abal-abal yang memberikannya BPIP. Ada juga, nah ya mungkin Pak bener Pak, bisa dia kebetulan itu. Nah ini begini nih, lihat nih, saya bacakan ya. Piagam penghargaan diberikan kepada Pondok Pesantren Unik Pancasila Malang sebagai penerima penghargaan ikon prestasi Pancasila tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada tanggal 10 November Jakarta, 10 November 2021. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Dr. Kiai Haji Yudian Wahyudi MAPHD. No. Bahkan ada juga orang yang menurut saya polongo Pak, polongo ya. Wah Pondok Unik ini berkamuflase dengan atas nama NKRI kita. Pondok Unik Pancasila NKRI dari dulu, bukan sekarang saja lagi rame-ramenya polemik NASA. Ketinggalan kamu mah. Dari dulu kita itu upacaranya dari dulu, bukan sekarang-sekarang Mas Bro. Bahkan bikin acara nih sebelum rame-rame, setiap acara tabligh akbar orang-orang sekarang menyanyikan Indonesia Raya, bawa bendera merah putih. Kita ini di tahun 2011 2012 belum rame-ramenya masalah YouTube, itu sudah keliling sama santri bis-bisan di daerah sampai ke Lampung, Sumatera sana. Kita mengadakan pengajian diawali dengan Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, lagu gugur bunga dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya anda itulah yang menganggap kita berkamuflase dengan NKRI. Sebenarnya anda itulah yang tidak NKRI. Wong kita ini ikut sama Abuya bis-bisan. Coba siapa yang berani mengumpulkan veteran se-Jawa Barat, bahkan di Kabupaten Malang? Saya pengen tahu orang-orang yang gemar mengatakan cinta dengan pahlawan pendahulu. Ada nggak dari orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh yang sampai sedemikian rupa mengangkat kepahlawanannya para veteran yang sampai dini hari mereka itu tersisihkan? Nggak ada. Di sini mah veteran kita hadirkan di Bandung, bahkan di mana-mana. Karena perjuangan kita ini tinggal mencicipinya, tinggal enaknya lah. Veteran-veteran yang berjuang, bahkan sampai ada beberapa veteran yang rumahnya sudah tidak layak, roboh. Siapa yang bantu? Gini tah, matanya begini tah. Jangankan anda yang komentar, bisa jadi dari pemerintahan sendiri pun kurang menyadari kepahlawanannya dari para veteran. Masya Allah, ini gaya mereka, Masya Allah.
Apalagi ini, saya tuh banyak sebenarnya pengen saya ceritain ini. Ketika sekarang jadi pahlawan. Wah, nggak ada pahlawan-pahlawan dari golongan mereka, nggak ada. Tetap orang Nusantara ya. Terus ada juga orang untuk menyembunyikan kesesatannya, pondok pesantren Unik ini selalu menggembar-gemborkan nasionalisme, gitu kan? Orang karena melihatnya sekarang, kata saya begitu. Kalau ada orang yang berani datang ke sini ngomong kayak gitu, wah tak tempeleng sama saya. Siapapun itu, kami memahami apa itu NKRI sampai benar-benar, oh ternyata kita ini, oh ternyata itu justru dari pondok Unik, kan begitu. Maka wajar kalau ketika tahun 2018 Panglima TNI mengatakan pondok ini Unik ini bisa menjadi contoh daripada pondok-pondok yang lain. Di dalam hal apa? Dalam hal nasionalismenya. Maka sampai ada Pak di media, katanya Abuya Gufron ini keturunan pahlawan gitu kan. Pernah saya sampaikan Pak, karena Ujang Ma'ruf ini beliau gugur kakeknya Abuya ini ketika Bandung Lautan Api. Ternyata ada media yang datang ke Mandala Siliwangi Pak, dicek, akhirnya ditulis di medianya, ternyata Abuya Mama Gufron ini keturunan dari salah satu pahlawan Bandung Lautan Api. Terbaru itu 2 jam yang lalu. Cek ke sana, pedangnya masih ada. Bahkan 4 bis santri waktu itu setelah mengadakan istighosah bangsa untuk kebangsaan, jadi doa bersama untuk kebangsaan NKRI itu dari dulu. Kita mau bukan sekarang-sekarang. 4 bis dibawa santri ke daerah Bandung. Setelah itu setelah pengajian untuk napak tilas dibawalah ke Museum Mandala Siliwangi. Di situ ada pedangnya, bajunya bekas perang, kan begitu. Kalau saya tanya, anda yang mengatakan sesat, yang mengatakan dobol, pernah berjuang apa untuk Indonesia? Kan begitu. Apalagi kalau kita buka Pindad Pak, asal usulnya Pindad. Mungkin sekarang orang sudah bisa paham Pindad, tempat bikin senjata dan sebagainya, kan nggak ngerti sejarahnya. Begitu Mas Bro ya.